Halo, selamat pagi Bapak Ibu, pembelajar Mercypreneur, calon-calon entrepreneur sejati yang luar biasa. Jumpa lagi dengan saya Manuntul Sitijak di Mercypreneur TV. Bagi Anda yang belum subscribe, segera subscribe sehingga Anda dapat video-video terupdate dari kami. Mercypreneur TV, channel entrepreneur nomor 1 di Indonesia. Kali ini kan saya berbicara mengenai bisnis proses ataupun proses bisnis di bisnis jaringan, khususnya Mercy, yaitu langkah-langkah tahap demi tahap di mana Anda harus berproses dari nol, dari belum punya member, dari Anda bergabung sampai Anda mempunyai member yang demikian banyak dan aktif sehingga Anda bisa mempunyai bonus-bonus yang luar biasa karena aset Anda sudah terbangun. Nah, Bapak Ibu, ikutin langkah-langkahnya satu persatu. Saya akan presentasikan segera. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, langsung kita mulai presentasinya. Chapter 5, proses bisnis Mercy, membangun aset. Membangun jaringan di Mercy itu sama dengan membangun aset Anda. Oke, mari kita lihat langkah-langkahnya Bapak Ibu. Yang pertama adalah membuat daftar nama, lalu filtering, pendekatan, janji ketemu, presentasi, closing, follow up, membina, dan duplikasi. Dan ini adalah proses yang berurutan Bapak Ibu. Jadi jangan loncat-loncat ya. Anda harus membuat daftar nama dulu, baru Anda bisa filtering. Anda lakukan dulu filtering, baru Anda lakukan pendekatan. Lalu setelah pendekatan, baru buat janji ketemu. Setelah janji ketemu, barulah Anda lakukan presentasi. Setelah Anda lakukan presentasi, barulah bisa closing. Ya, setelah Anda lakukan atau Anda coba closing, maka lakukan follow up. Ya, bila belum closing, kalau sudah closing, itu bisa langsung masuk ke langkah pembinaan, bina. Nah, setelah Anda bina terus-menerus, Anda bina lagi dengan lebih mendalam, nah akan terjadilah duplikasi. Nah, duplikasi dalam hal ini dia akan mampu lagi melakukan langkah nomor 1 sampai dengan nomor 9. Nah, jadi bisnis kita ini intinya duplikasi, Bapak Ibu ya. Nah, jadi perlu saya tekankan di sini bahwa jangan loncat-loncat. Ini adalah proses bisnis yang Anda harus ikuti, harus Anda pahami, dan harus Anda lakukan step by step Bapak Ibu ya. Jadi contoh misalkan kalau Anda langsung presentasi ya, sementara Anda belum melakukan filtering, bisa jadi yang Anda presentasi itu tidak potensi. Bahkan kalau Anda langsung presentasi tanpa janji ketemu, ya dia tidak punya waktu, malah dia mungkin menjadi gusar dengan Anda. Nah, itu contoh-contohnya teman-teman. Nah, oke. Baik, kita bahas langkah-langkah ini satu persatu ya. Oke. Nah, mari kita lihat. Yang pertama adalah membuat daftar nama Bapak Ibu. Nah, daftar nama adalah bahan baku dari proses bisnis membangun jaringan Bapak Ibu. Artinya tanpa daftar nama, Anda tidak akan pernah bisa merekrut, Anda tidak akan pernah bisa membangun jaringan. Nah, daftarkan nama orang yang Anda kenal, mulai dari saudara, teman dekat, teman dan kenalan Anda ya. Nama-nama ini adalah calon-calon orang yang akan Anda bantu sukses dan sekaligus menjadi calon aset Anda tentunya teman-teman. Nah, jadi daftarkan orang-orang ini ya. Bisa dimulai dari orang-orang terdekat ya, sehingga dengan suksesnya Anda, orang-orang terdekat Anda juga akan terangkat sukses Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian setelah Anda buat daftar nama, langkah kedua yang harus Anda lakukan adalah filtering ya. Langkah berikutnya adalah filtering. Filtering itu lakukan penyaringan atau filtering terhadap daftar nama yang Anda buat untuk mendapatkan orang-orang yang potensial Bapak Ibu. Jadi orang yang tidak potensial itu Anda membuang-buang waktu saja jika Anda lanjutkan ke proses berikutnya ya. Nah, secara umum pilihlah orang-orang yang mempunyai pikiran terbuka, yang energik, periang, senang bergaul, dan punya keinginan yang kuat untuk sukses, senang belajar ya. Filtering penting untuk menghemat waktu dan tenaga Anda untuk tidak memprospek orang-orang yang tidak potensial Bapak Ibu. Jadi langkah filtering ini sangat penting ya. Jadi setelah Anda buat daftar namanya, Anda filter, oke?
Nah, berikutnya, setelah Anda filter, proses berikutnya adalah melakukan pendekatan. Jadi yang Anda dekati tentunya adalah orang-orang yang menurut Anda adalah qualified atau prospektif. Nah, langkah ini penting untuk mencairkan suasana. Jadi tujuan pendekatan ini, PDKT, namanya juga PDKT, itu adalah untuk mencairkan suasana dan menyamakan frekuensi Anda dengan calon member Anda. Mungkin setelah Anda tidak berjumpa cukup lama dengan dia, nah Anda perlu update ya, dan mengingatkan kembali pengalaman masa lalu ya, sehingga Anda bisa kembali lebih akrab. Intinya mulai membangun kembali relasi atau keakraban baru ya, bisa lewat telepon, WA, kunjungan, dan lain sebagainya. Yang jelas ini adalah Anda mulai membangun kembali komunikasi. Nah, itu pendekatan ya. Langkah berikutnya setelah Anda lakukan pendekatan ya, nah Anda membuat janji ketemu. Jadi di dalam pendekatan ini Anda sudah harus mulai cerita bahwa saat ini saya ada bisnis yang luar biasa ya. Di sini sudah banyak sekali orang-orang yang sukses ya. Saya ingin mengajak kamu ke bisnis saya. Nah, baru dia bertanya bisnis apa? Nah, bisnis ini nanti saya terangkan dalam presentasi atau ada orang yang menjelaskan presentasinya. Nah, itulah buat janji ketemu Bapak Ibu. Baik ketemu secara fisik, face to face, bertemu secara fisik orangnya langsung, ataupun bertemu secara virtual ya, dengan media digital tentunya. Nah, jadi membuat janji ketemu ini juga sering disebut sebagai mengundang ya, mengundang untuk menyaksikan presentasi. Nah, setelah lebih akrab ya dengan pendekatan tadi, Anda buatlah janji ketemu. Nah, jelaskan ya tujuan Anda ketemu, yaitu apa? Presentasi bisnis ya. Jadi bukan ketemu-ketemu, ayo ketemuan aja dulu kita, ketemuan aja dulu kita. Nah, nanti dia ketemuan apa? Mungkin hanya dia berpikir karena sudah lama nggak ketemu, Anda hanya sekedar traktir dia. Tapi setelah itu Anda cerita bisnis, mungkin nanti dia kecewa. Ternyata karena ada bisnis dia ketemu saya. Nah, maka dari awal Anda harus katakan ya bahwa tujuan ketemunya adalah presentasi bisnis, atau ngobrol bisnis, atau lihat-lihat bisnis. Pokoknya ungkapan apa yang lainnya yang menurut Anda lebih akrab, lebih cocok untuk orang tersebut ya. Lengkap dengan tempatnya di mana, waktunya kapan, berapa lama. Kemudian kalau Anda akan bertemu secara virtual, sarana virtual apa yang digunakan? Google Meet misalnya ya, atau Zoom dan sebagainya ya. Ataupun dengan video call ya, dengan WA video call misalnya. Nah, paling penting Anda harus mampu membuat calon member Anda penasaran. Nah, jadi tugas mengundang atau membuat janji ini adalah membuat dia penasaran sehingga dia tidak sabar, nggak sabar lagi, saya mau ketemu gitu loh. Nah, dalam mengundang ini teman-teman, dalam membuat janji ketemu, Anda yang harus mendrive. Jadi jangan bilang begini, aku nanti mau ketemu kamu, ada waktu nggak? Itu terlalu lemah sekali. Jadi bilang ini bisnis luar biasa. Setelah Anda buat dia penasaran, baru bilang. Nah, ini misalnya ya untuk jadwal kita di hari Selasa, Jumat, dan Minggu, arahkan ke situ. Gimana? Kamu hari Selasa malam ini siap? Oh, enggak siap. Oke, Jumat ya. Jumat kamu siap. Rugi kalau kamu nggak dengarkan. Ini luar biasa dan nanti akan dijelaskan oleh orang yang sudah terbukti sukses. Nah, kamu mau sukses nggak? Mau katanya. Oke, kalau kamu sukses, pokoknya sediakan waktumu. Dan teman-teman ya, dalam mengundang ini, setelah Anda membuat janji, Anda harus ingatkan berkali-kali ya. Anda harus ingatkan berkali-kali. Oke? Nah, berikutnya setelah Anda membuat janji adalah presentasi. Nah, jadi sebelum presentasi teman-teman, pastikan calon member atau undangan Anda mendapat reminder berulang-ulang dari Anda sebelum hari H, sebelum hari dan waktu pelaksanaan presentasi, baik jumpa langsung ataupun virtual lewat media digital. Jadi Anda harus ingatkan ya, pastikan calon member Anda mengikuti presentasi dari orang yang tepat ya. Pastikan member Anda mengikuti presentasi dari orang yang tepat. Jangan sampai dia sudah sediakan waktu, dia sudah antusias, ternyata kok presentasinya gitu, susah dipahami atau orangnya nggak semangat gitu ya. Jadi pastikan dia mendapatkan presentasi dari orang yang tepat, dan pastikan calon member Anda menyimak selama presentasi berlangsung ya. Pastikan dia menyimak selama presentasi berlangsung ya. Kemudian setelah Anda bawa member Anda ke presentasi, maka langkah berikutnya, langkah yang juga tidak kalah pentingnya, bahkan sangat penting sekali, adalah closing ya. Karena closing ini adalah bagian paling penting dari rangkaian sebuah presentasi dan menjadi tujuan akhir dari presentasi. Nah, untuk itu Anda harus mempunyai teknik closing yang mumpuni. Nah, tentunya membangun teknik closing ini Anda harus belajar berulang-ulang. Anda perlu belajar dari upline Anda yang sudah jago-jago closing ya. Lihat bagaimana mereka meng-closingkan orang. Dan secara umum untuk closing itu ajukan pertanyaan.
Bagaimana? Sudah jelas informasinya? Baguskah bisnisnya? Baguskah bisnisnya? Nah, bagus katanya. Nah, ada masalah nggak untuk bergabung saat ini? Tanyakan itu. Nah, tekankan, lebih cepat join lebih bagus. Karena memang bisnis itu begitu. Lebih cepat join, apalagi bisnis jaringan, itu lebih bagus. Nah, kemudian sikap Anda yang antusias itu akan sangat-sangat menentukan, teman-teman ya. Nah, jadi bila perlu untuk closing ini, mintalah kepada upline Anda untuk melakukan closing. Nah, ya, oke. Nah, berikutnya ya, mungkin kalau saat itu belum closing, teman-teman ya, biasanya 80% ya itu belum join langsung ya. Mungkin ada 10-20% yang langsung join ya. Nah, maka bukan berarti dia tidak join saat itu lalu Anda menyerah. Tidak ya, maka Anda harus lakukan follow up atau tindak lanjut. Jadi follow up itu dilakukan untuk calon member yang belum join setelah selesai mengikuti presentasi. Nah, follow up bukan sekedar menanyakan kapan join. Bagaimana? Join dong. Masa kamu nggak join-join? Bukan begitu ya. Nah, atau sudah join belum? Nah, jangan begitu. Follow up itu adalah membangun relasi ya, dan menguatkan kembali informasi yang sudah disampaikan pada saat presentasi ya, atau berikan update-update terbaru yang menguatkan ya. Update-update mengenai mungkin Anda dapat bonus baru, Anda dapat member baru, bilang, kalau kamu join kemarin ini membernya harus di bawahmu, ini bonusku. Berikan update-update seperti itu ya kepada dia. Kemudian follow up, Bapak Ibu, ini perlu dipahami, biasanya perlu minimal 3 kali sampai terjadi closing ya. Jadi perlu saya tekankan di sini, saat Anda melakukan follow up itu jangan kesannya seperti tukang tagih, Bapak Ibu. Nah, kalau Anda kesannya seperti tukang tagih, biasanya Anda akan susah nanti berhubungan dengan dia. Maksud saya mungkin bisa jadi dia akan tidak mau angkat telepon Anda, tidak balas WA Anda ya, karena dia tidak ada orang yang senang ditagih gitu loh ya. Jadi ini adalah membangun relasi. Follow up itu adalah membangun relasi. Asal Anda rajin membangun relasi, Bapak Ibu ya. Anda rajin membangun relasi, orang-orang yang qualified itu pasti join, Bapak Ibu ya. Nah, itu follow up atau tidak lanjut. Lalu berikutnya ya, setelah follow up tentunya closing ya, maka Anda bina. Apa itu bina? Membina adalah memberikan pemahaman lebih dalam lagi, maksud saya, kepada member yang sudah join mengenai sistem bisnis di Mercy. Pahamkan bahwa bisnis jaringan Mercy adalah bisnis spektakuler jika paham sistemnya. Ya, seperti saya jelaskan di chapter 3 bahwa sama seperti Anda berada di belakang setir mobil Ferrari yang dikendarai oleh Michael Schumacher misalnya, bukan berarti Anda langsung jadi pembalap. Maka Anda harus belajar, Anda harus membuka hati. Nah, pahamkan member kita bahwa bisnis jaringan Mercy ini adalah seperti mobil Ferrari, ini luar biasa, sudah banyak yang sukses. Tunjukkan contoh-contohnya, ya kan? Bawa di pertemuan, makanya itu perlu ya, baik itu pertemuan fisik ya maupun pertemuan virtual seperti ini, Bapak Ibu. Nah, jika dia sudah paham sistemnya dan tahu cara menjalankannya dan bersedia dibimbing, lalu belajar dan mengubah diri, maka dia akan sukses. Nah, itu yang harus Anda sampaikan ya dalam begitu member kita bergabung, langsung lakukan pembinaan. Jangan tunggu 1-2 minggu baru dibina, udah lupa dia. Pokoknya 1-2 hari langsung bina. Pokoknya jelaskan kembali sistemnya, masukkan dia ke pembelajaran ini, Bapak Ibu. Jadi ada 5 langkah sukses yang bukan biasa, tapi selalu saya share ya di grup WhatsApp ya pembelajaran. Nah, itu sampaikan kepada mereka sehingga mereka mulai mendalami informasi-informasi mengenai Mercy dan tentunya dalam bimbingan Anda, Bapak Ibu ya. Jadi membina itu adalah mulai membimbing mereka untuk paham bisnis jaringan Mercy, lalu mulai menjalankannya ya. Nah, katakan kepada mereka bahwa mereka harus bersedia dibimbing dan bersedia belajar tentunya dan bersedia untuk mengubah diri ya. Itu membina. Nah, itu pintu masuk untuk membangun aset Anda ya. Jadi kalau Anda sudah mulai membina, berarti aset Anda terbangun. Tapi kalau Anda tidak membina, sama saja Anda kerjanya sebagai sales, Anda sebagai penjual. Anda tidak akan pernah mendapatkan yang namanya passive income. Tapi kalau Anda sudah mulai membina, nah ini adalah langkah pertama ya untuk Anda bisa mendapatkan passive income atau membangun aset Anda di bisnis jaringan Mercy, Bapak Ibu ya. Nah, setelah
Anda mulai membina, maka berikutnya ya lakukanlah pembinaan terus-menerus, maka akan terjadilah duplikasi. Jadi duplikasi itu adalah proses pembinaan lanjutan ya Bapak Ibu, sehingga member mampu memahami business cycle ataupun proses bisnis Mercy ya, sehingga paham apa yang harus dilakukan. Ini dulu yang penting, apa yang harus dilakukan. Nah, tapi Bapak Ibu tidak cukup hanya apa. Berikutnya adalah dia harus mengerti bagaimana cara melakukannya. Nah, setelah dia tahu apa dan bagaimana cara melakukan sudah ngerti, dia juga harus mau dan termotivasi dengan senang hati melakukan. Ya, itu akan mulai duplikasi. Nah, duplikasi itu berarti menciptakan kopi diri Anda, ya, atau duplikat diri Anda, sehingga member Anda mampu melakukan tugas sebagai member dan leader secara mandiri, Bapak Ibu. Ya, nah kalau member Anda sudah mandiri luar biasa ya, maka aset Anda sudah mulai terbangun dan akan terus terbangun lagi, Bapak Ibu. Bahkan kalau sudah mandiri, Bapak Ibu, dia nanti akan mampu lagi mengajarkan kepada jaringannya, kepada downline-nya. Maka siap-siap Anda sukses kaya raya, punya passive income, Bapak Ibu ya. Tapi saya sarankan Anda teruslah aktif ya. Selama Tuhan kasih kita waktu, kenapa tidak? Kita terus lakukan pembinaan. Karena semakin sering kita lakukan pembinaan, semakin banyak orang yang sukses, berarti aset kita semakin terbangun, berarti sukses kita juga akan semakin luar biasa ya. Nah, kemudian proses duplikasi terjadi dengan pembelajaran interaktif secara berulang-ulang dan berkesinambungan. Jadi tidak cukup hanya satu kali, Bapak Ibu. Anda harus bersabar, Anda harus lakukan berulang-ulang dan berkesinambungan, terus-menerus, bahkan Anda harus lakukan itu setiap hari. Di awal-awal Anda tidak boleh Anda ada satu hari yang tidak menghubungi member Anda. Bahkan saya sarankan 2-3 kali. Lakukan seperti apa? Makan ya. Pagi, siang, sore, seperti minum obat ya, kata orangnya. Pagi Anda hubungi, siang Anda hubungi, sore Anda hubungi, malam Anda hubungi, atau Anda dampingi ya. Itu prosesnya terjadi secara berulang-ulang dan berkesinambungan ya. Nah, Bapak Ibu, diperlukan pemahaman proses bisnis yang mendalam dan komunikasi yang intens, dan proses belajar dan mengajar yang terus-menerus untuk terjadinya duplikasi. Ya, nah itulah Bapak Ibu rangkaian dari seluruh langkah-langkah ya proses bisnis di membangun jaringan di Mercy ya, mulai dari membuat daftar nama sampai kepada pembinaan dan duplikasi, Bapak Ibu ya. Oke, itu pembelajarannya. Nah, sekarang kita masuk ke latihan dan tes. Kenapa perlu ada latihan dan tes? Supaya Bapak Ibu ya, supaya saya bisa memastikan bahwa Bapak Ibu sudah belajar. Kemudian dengan Anda mengerjakan soal-soal ini, Anda akan lebih paham ya. Kemudian kalau Anda sudah mulai mengerjakan soalnya, Anda akan lebih paham. Lalu Anda pertanyaan-pertanyaan, nah ini juga akan menjadi alat komunikasi kita ya. Saya bisa lihat pemahaman Anda sampai di mana kurangnya, apa yang harus saya bantu lagi untuk Anda lebih piawai gitu, Bapak Ibu ya. Oke, jadi ada 2 soal ataupun tes ya. Jadi yang pertama adalah latihan praktek ya. Sebagai latihan praktek ada 2. Yang pertama Anda ya, saya diminta untuk membuat suatu rumusan undangan tertulis. Oke, Anda buat rumusan undangan tertulis via WhatsApp Messenger ya, yang menarik Bapak Ibu ya. Nanti akan kita pelajari lagi rumus AIDA ya di pelajaran berikutnya, tetapi saya ingin lihat dulu menurut Anda yang menarik itu seperti apa ya, yang membuat orang penasaran, membuat undangan Anda penasaran sehingga dia tertarik untuk hadir baik itu ke pertemuan secara langsung maupun secara virtual ya, seperti MOP kita misalnya ke MOP media digital dengan menggunakan Google Meet ya. Oke, jadi itu tugas yang pertama Anda rumuskan. Nah, nanti dari rumusan-rumusan Anda ini nanti kita bisa buat rumusan yang sangat-sangat luar biasa dengan menyatukan ide-ide ini. Jadi saya harap Anda bisa berpartisipasi dan berlatih. Nah, yang kedua, tugas Anda yang kedua, sejak chapter 5 ini, sejak chapter 05 ini, Anda diminta ya, saya minta untuk menghadirkan 2 orang di setiap digital MOP. Ya, jadi harus ada menghadirkan dua orang di setiap digital MOP. Nah, hal yang paling penting untuk Anda pahami, ya ingat, untuk menghadirkan 2 orang bagi seorang pemula, itu yang harus Anda lakukan adalah mengundang 20 orang, Bapak Ibu. Mengundang 20 orang. Jadi kita bermain di angka besar. Ini adalah peluang ya. Jadi
Kalau hanya Anda undang misalnya 2 sampai dengan 3 orang, ya sangat kecil sekali kemungkinan untuk dia hadir, ya. Oke, jadi undanglah 20 orang, sebar. Jadi tadi setelah dirumuskan di nomor 1, ini Anda buat rumusan yang nomor 1. Nah, kemudian nanti kita bicarakan, makanya segera Anda harus buat, ya. Kemudian kirimkanlah itu ke teman-teman Anda, ya. Setelah Anda rumuskan suatu undangan yang membuat orang akan penasaran, ya. Itu latihan praktek. Lalu yang kedua adalah tes pemahaman, ya. Tes pemahaman untuk memastikan Anda memahami langkah-langkah ini, ya. Kliklah link tes pemahaman, ya. Dan di website Mercypreneur dan lengkapi setiap soal dengan sempurna untuk meningkatkan pemahaman Anda, ya. Jadi Bapak Ibu, ya, Anda tentu untuk masuk ke YouTube ini, ya, saya sarankan Anda masuk ke website Mercypreneur, ya, https://www.mercypreneur.com. Kemudian Anda masuk nanti ke kelas, di situ tentu di kelas itu nanti akan ada chapter 05, ya, proses bisnis Mercy. Nah, itu Anda lihat YouTube, Anda tonton, setelah selesai Anda tonton, nanti Anda terus lihat ke bawah, ya. Kemudian nanti temukan di situ link-link untuk tes pemahaman, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi Anda kerjakan tes pemahaman ini, saya yakin jika Anda benar-benar kerjakan, percayalah, maka Anda akan memahami proses bisnis Mercy, ya, di mana inilah langkah-langkah yang dilakukan oleh leader-leader Mercy sehingga mereka bisa sukses luar biasa, Bapak Ibu. Nah, tapi dengan membaca ini bukan berarti Anda langsung tiba-tiba jadi ahli, tidak. Maka saya katakan tadi perlu latihan berulang-ulang, perlu komunikasi, perlu bimbingan, dan perlu kesediaan Anda untuk membuka hati Anda dan kesediaan Anda untuk belajar dan mengubah diri. Oke, Bapak Ibu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat belajar, ya. Selamat untuk menjadi orang luar biasa. Jadi selalu saya ingatkan bahwa tujuan kita bekerja jangan untuk cari uang, ya. Karena kalau tujuan kita bekerja berarti kita hanya menukarkan waktu dan tenaga kita dengan uang. Tetapi tujuan bekerja itu adalah membangun aset. Nah, jadi ini adalah cara membangun aset, ya. Sehingga kalau aset Anda terbangun, mesin uang Anda terbangun, percayalah mesin uang Anda akan menghasilkan uang bagi Anda setiap hari dan siap diwariskan. Oke, Bapak Ibu, sekian dari saya, Manuntun Sitinja. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Mercy, yes, mantap. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk subscribe Mercypreneur TV, ya, dan Anda boleh share video ini ke teman-teman Anda. Dan jika Anda suka video ini, ya, maka jangan lupa like tentunya, ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Sukses untuk kita semua. Salam sukses, freedom, kaya raya.